Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dan hari ini kita akan membahas kebijakan moneter di Indonesia. Bersama saya Profesor Andri Sumitra. Ya, secara umum tugas Bank Indonesia ada tiga ya, yang kita singkat dengan 3S. Yaitu yang pertama menjaga stabilitas moneter, yang kedua menjaga stabilitas sistem keuangan, dan yang ketiga menjaga stabilitas sistem pembayaran. Dalam rangka menjaga stabilitas moneter, Bank Indonesia menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter. Sedangkan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan, Bank Indonesia melakukan pengawasan dan pengaturan makro prudensial, ya, menjaga stabilitas sistem keuangan. Sedangkan dalam konteks menjaga stabilitas sistem pembayaran, Bank Indonesia mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran. Nah, secara khusus berkaitan dengan tugas Bank Sentral menjaga stabilitas moneter, maka Bank Indonesia didirikan saat ini dengan tujuan mencapai dan memelihara kestabilan nilai rupiah. Ya, stabilan nilai rupiah itu dilihat berdasarkan dari stabilitas barang dan jasa yang tercermin dari laju inflasi. Ya, kenapa laju inflasi itu penting untuk dikendalikan oleh Bank Sentral? Karena ini berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi membutuhkan inflasi yang rendah dan stabil. Yang kedua, dilihat dari mata uang negara lain yang tercermin dari kurs atau nilai tukar. Ya, nilai tukar yang kuat, ya, dan stabil itu akan meningkatkan daya saing dan daya tahan terhadap guncangan. Nah, nilai rupiah yang stabil diharapkan akan mampu berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan rakyat secara umum. Ya, stabilitas nilai rupiah itu tadi diperhatikan dengan melihat harga barang dan jasa, ya, serta nilai tukar rupiah. Ya, selanjutnya bagaimana kerangka kebijakan moneter di Indonesia dilakukan? Ya, kerangka kebijakan moneter merupakan strategi kebijakan moneter dan bagaimana mengimplementasikannya dalam sebuah kebijakan moneter. Prakteknya di Indonesia, BI menerapkan kerangka kebijakan moneter yang disebut dengan Inflation Targeting Framework, ya. Ini berlaku sejak 1 Juli 2005. Artinya apa? BI menetapkan inflasi menjadi sasaran yang diutamakan, ya. Nah, Inflation Targeting Framework ini merupakan suatu kerangka kerja di mana kebijakan moneter itu berkaitan dengan kisaran target sasaran inflasi yang hendak dicapai dalam beberapa periode ke depan, dan ini diumumkan kepada masyarakat sebagai wujud dari komitmen dan akuntabilitas Bank Sentral, ya. Inflation Targeting Framework ini diimplementasikan dengan menggunakan suku bunga kebijakan. Suku bunga kebijakan ini ditindak sebagai sinyal kebijakan moneter dan sebagai suku bunga pasar uang antar bank untuk jangka waktu satu malam atau overnight di Indonesia. Dan nanti bisa dilihat di Indonia, yaitu Indonesia Overnight Index Average sebagai sasaran operasionalnya. Nah, Bank Indonesia memberikan sinyal kepada masyarakat dan juga kepada pelaku pasar mengenai komitmen Bank Sentral dalam menjaga stabilitas harga dan memperkuat kepercayaan masyarakat dengan menetapkan sasaran inflasi yang jelas, ya, eksplisit, ada angkanya dan diumumkan secara transparan. Ya, melalui penerapan kerangka kerja yang konsisten dan transparan ini, Bank Indonesia berupaya meningkatkan akuntabilitasnya dalam menjalankan kebijakan moneter. Ya, pengalaman krisis keuangan global yang terjadi di tahun 2008-2009 itu mengajarkan pentingnya fleksibilitas bagi bank sentral dalam merespon kembangan ekonomi yang semakin kompleks serta peran sektor keuangan yang semakin kuat dalam mempengaruhi stabilitas ekonomi makro. Ya, oleh karena itu kemudian berdasarkan pengalaman terjadinya krisis tadi, kerangka ITF kemudian diperkuat oleh Bank Indonesia menjadi fleksibel ITF. Ya, prinsip
reformulasi kebijakan moneter itu didasarkan kepada hal ya. Yang pertama, reformulasi tidak mengubah kerangka kebijakan moneter karena Bank Indonesia tetap menerapkan fleksibel ITF dari sebelumnya ITF saja. Yang kedua, reformulasi tidak untuk mengubah stance kebijakan moneter yang sedang ditumpuh ya. Jadi tetap menggunakan inflasi sebagai target kisaran kebijakan moneter. Yang ketiga, reformulasi membuat suku bunga kebijakan terrefleksikan di instrumen moneter dan itu dapat ditransaksikan dengan Bank Indonesia. Yang keempat, penentuan suku bunga sasaran operasional berdasarkan pertimbangan dapat dipengaruhi oleh suku bunga kebijakan ya. Sesuai dengan prinsip kedua di atas, ya, perubahan reformulasi kebijakan moneter saat ini itu tidak mengubah stance kebijakan moneter ya karena suku bunga kebijakan baik BI rate maupun BI 7 days repo rate itu berada dalam satu struktur suku bunga yang sama dalam mengarahkan inflasi agar sesuai dengan sasarannya. Ya, nanti kita akan bahas berkaitan dengan BI rate di pertemuan berikutnya. Ya, Bank Indonesia dalam rangka melaksanakan dan menetapkan kebijakan moneter itu selalu menggunakan jalur koordinasi ya. Berbagai kebijakan moneter itu diperkuat oleh koordinasi kebijakan bersama antara Bank Indonesia dan pemerintah ya, terutama dari sisi penawaran. Langkah koordinasi dan rekomendasi itu untuk memantau serta memelihara stabilitas sistem keuangan secara terus-menerus ya, supaya berkelanjutan. Kebijakan pemerintah fokus untuk menjaga keterjangkauan harga, ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, serta komunikasi efektif untuk menjaga stabilitas harga pangan dan mengendalikan inflasi. Ya. Nah, koordinasi antara Bank Indonesia dan pemerintah dalam pengendalian inflasi itu diwujudkan melalui forum namanya Tim Pengendalian Inflasi, baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah. Ya. Dalam memperkuat stabilitas sistem keuangan, jadi Bank Indonesia bekerja sama dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan, dan lembaga penjamin simpanan melalui sebuah komite namanya Komite Stabilitas Sistem Keuangan atau KSSK. Nah, sekarang kita bicara soal bagaimana kebijakan moneter itu ditransmisikan, ya. Nah, tujuan utama kebijakan moneter adalah menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah, ya. Yang salah satunya tercermin dari tingkat inflasi yang rendah dan stabil. Untuk menjaga dan memelihara stabilitas nilai tukar rupiah atau tingkat inflasi yang rendah dan stabil, nah Bank Indonesia menetapkan suku bunga kebijakan yang kita sebut dengan BI rate, ya. Nah, untuk mempengaruhi aktivitas kegiatan perekonomian, ini tujuan akhirnya adalah mencapai sasaran inflasi pada angka tertentu. Nah, dalam proses transmisi kebijakan moneter tentu terdapat waktu yang dibutuhkan supaya sasaran inflasi tersebut bisa dicapai ya melalui berbagai channel. Sayangnya proses transmisi tersebut memerlukan waktu yang biasa kita sebut dengan time lag ya. Dan setiap jalur atau channel transmisi kebijakan moneter itu memiliki waktu yang berbeda-beda, time lag yang berbeda-beda. Ya. Efektivitas transmisi kebijakan moneter itu dipengaruhi oleh beberapa faktor ya. Ada kondisi eksternal, ada sektor keuangan dan perbankan, serta sektor real ya. Umumnya pada kondisi normal, itu perbankan akan merespons kenaikan atau penurunan BI rate dengan menaikkan atau menurunkan suku bunga perbankan ya. Apabila perbankan memantau risiko perekonomian cukup tinggi, maka respons perbankan terhadap penurunan suku bunga BI rate itu akan lebih lambat ya. Sebaliknya, pada kondisi di mana perbankan sedang melakukan konsolidasi untuk perbaikan permodalan, penurunan suku bunga kredit dan peningkatan permintaan kredit itu tidak selalu direspons dengan menaikkan penyaluran kredit ya. Adapun di sisi permintaan ya, penurunan suku bunga kredit perbankan itu juga tidak selalu direspons dengan meningkatnya permintaan kredit dari masyarakat jika prospek perekonomian sedang lesu ya. Nah, ini beberapa gambaran ya berkaitan dengan transmisi kebijakan moneter. Nanti kita bahas
ada operasi moneter menggunakan OPT atau operasi pasar terbuka atau dan standing facility ya. OPT itu ada likuiditas pasar uang dan pasar falas ya, bagaimana mempengaruhinya dengan besaran moneter tertentu. Kemudian ada jalurnya, ada jalur suku bunga, jalur kredit, jalur balance sheet, jalur harga aset, jalur nilai tukar, ya, jalur ekspektasi yang diharapkan ini nanti mempengaruhi sisi penawaran dan sisi permintaan, sehingga nanti gap yang terjadi itu bisa dipengaruhi, ya. Gap itu bisa jadi akibat dari adanya tekanan inflasi dalam negeri, bisa juga tekanan inflasi dari luar negeri, sehingga nanti sasaran inflasi itu yang kemudian ditarget oleh BI supaya berada pada tingkat yang sebet se apa, pada tingkat yang diharapkan oleh bank sentral ya. Nah, suku bunga kebijakan itu menjadi acuan ya dalam kerangka kebijakan target inflasi sesuai dengan transmisi kebijakan moneter yang diterapkan oleh Bank Indonesia. Nah, ini kita bicara soal tadi ada beberapa jalur kebijakan moneter ya. Kita bahas yang pertama berkaitan dengan jalur suku bunga ya. Umumnya teman-teman, perubahan BI rate itu akan mempengaruhi suku bunga deposito dan suku bunga kredit perbankan ya. Bank Indonesia dapat menerapkan kebijakan moneter ketat ya dengan menaikkan suku bunga yang berdampak pada permintaan ya secara agregat sehingga akan menurunkan tekanan inflasi. Baliknya penurunan BI rate itu akan juga diharapkan bisa menurunkan suku bunga kredit perbankan sehingga meningkatkan permintaan kredit dari perusahaan dan rumah tangga. Penurunan suku bunga kredit itu akan menurunkan biaya modal perusahaan untuk investasi. Ya, diharapkan transmisi melalui jalur suku bunga bisa meningkatkan aktivitas konsumsi dan investasi dan ikut mendorong tumbuhan ekonomi. Ya. Nah, yang jalur berikutnya adalah transmisi kebijakan moneter melalui perubahan suku bunga BI rate ya. Nah, transmisi kebijakan pada jalur nilai tukar melalui perubahan suku bunga BI rate itu akan mempengaruhi nilai tukar ya. Jika BI rate naik, maka akan meningkatkan selisih antara suku bunga di Indonesia dengan suku bunga di luar negeri. Ya, kondisi ini diharapkan akan mendorong investor asing untuk menanamkan modalnya ke instrumen keuangan di Indonesia karena mereka bisa mendapatkan tingkat return atau keuntungan yang lebih tinggi. Nah, aliran modal asing kemudian diharapkan bisa mendorong penguatan nilai tukar rupiah ya. Penguatan nilai tukar rupiah akan membuat harga barang impor menjadi lebih murah. Sementara harga barang ekspor kita di luar negeri menjadi lebih mahal atau kurang kompetitif sehingga dapat mendorong impor dan mengurangi ekspor. Jadi adanya apresiasi rupiah kemudian akan berdampak pada penurunan tekanan inflasi. Berikutnya transmisi kebijakan melalui perubahan harga aset ya. Perubahan suku bunga BI rate itu juga akan mempengaruhi perekonomian makro melalui perubahan harga aset ya. Kenaikan suku bunga akan menurunkan harga aset seperti saham dan obligasi. Sehingga ini akan mengurangi kekayaan individu dan perusahaan yang pada gilirannya nanti akan mengurangi kemampuan mereka untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti konsumsi dan investasi. Nah, transmisi melalui perubahan harga aset ini akan mengurangi permintaan secara agregat ya sehingga diharapkan dapat menurunkan tekanan inflasi. Nah, selanjutnya transmisi kebijakan melalui jalur ekspektasi publik ya. Jadi dampak perubahan suku bunga pada kegiatan ekonomi itu diharapkan juga dapat mempengaruhi ekspektasi publik terhadap inflasi ya di mana penurunan suku bunga akan mendorong aktivitas ekonomi ya dan pada akhirnya inflasi akan mendorong pekerja untuk mengantisipasi kenaikan inflasi dengan meminta upah yang lebih tinggi. Upah pada akhirnya akan dibebankan oleh produsen kepada konsumen melalui kenaikan harga ya.